sama-sama kita puji nama Dia. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari sama-sama kita pujikan dari awal. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau mulia Tuhan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu
Mari sama-sama kita katakan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, come on. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, when all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Oh,
Shalom TNG. Kita sebagai anak-anak muda dipersiapkan Tuhan untuk berkarya, berdampak dan berprestasi dimanapun kita berada. Saya di sini ingin untuk mengajak kita semua untuk bangkit dan percaya bahwa Tuhan punya masa depan yang terbaik buat kita semua. Nah, satu message yang ingin saya coba sampaikan pada kali ini adalah tentang kasih Yesus. Ketika kita menyadari tentang kasih Yesus, maka kita akan tahu bahwa Yesus itu mengasihi semua orang berdosa. Tidak ada di dunia ini yang tidak pernah salah. Mereka semua pasti pernah salah, dan percayalah bahwa ada kesempatan yang baru, yang terbaik buat mereka semua. Nah, di dalam Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah apa yang dimaksudkan dengan hal ini. Aku menghendaki belas kasihan bukan untuk kurban, karena aku datang tidak untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa ke dalam pertobatan. Yesus memanggil kita semua. Sebagai anak-anak muda, Tuhan telah memanggil Anda dan saya untuk berkarya di masa depan, dengan masa depan yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan kita semua. Yang ingin saya coba sampaikan adalah, banyak orang berkata, tobat dulu baru nanti dikasih oleh Yesus. Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya yang benar adalah kasih Kristus itulah yang menuntun kepada pertobatan. Orang agamawi berkata, kamu mesti berubah dulu, kamu mesti sadar dulu akan keadaanmu, berbalik dari jalan yang salah. Saya lihat, ketika kita sadar, Yesus Kristus itu tidak begitu. Dia tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dalam keadaan kotor, tapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dimanapun Anda berada, kita sebagai anak-anak muda, lihatlah akan hari esok, lihatlah akan masa depan Tuhan yang sempurna. Nah, untuk bisa sampai ke area tersebut, tentu saja engkau dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang membuat kita semua sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang baru. Kasih Tuhan itu adalah yang membuat kita mengetahui bahwa masa depan kita itu adalah masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa. Jadi yang ingin saya coba sampaikan di sini adalah, terimalah kasih Tuhan. Justru kasih Tuhan itulah yang menuntun kita kepada hidup yang diubahkan. Bukan kita berubah dulu baru nanti dikasih Tuhan, tetapi dikasihi Tuhan dulu. Baru saudara akan menyadari bahwa di dalam Tuhan engkau punya masa depan yang cerah, masa depan yang sempurna, masa depan yang luar biasa. Saya percaya ketika engkau menyaksikan ini TNG, ya, percayalah bahwa engkau dipersiapkan Tuhan untuk mengalami janji-janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya di antara Anda, engkau pasti dipakai Tuhan dengan sempurna. Ya, melalui talenta, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa menari, juga bisa berkreativitas. Mungkin ada di antara Anda yang sedang suka main game, dan saya percaya Tuhan bisa pakai engkau di sana. Yang terpenting adalah engkau sadar bahwa hidupmu itu dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau dikasihi Tuhan, engkau sadar itu betul engkau alami, maka engkau tidak akan mengalami rasa rendah diri. Ya, kau akan merasa minder. Oh tidak, iblis akan selalu memakai tentang dirimu adalah you are good for nothing. Kau nggak bisa apa-apa. Kau nggak bisa memiliki masa depan yang cerah. Lihat, tidak ada yang peduli padamu. Begini, kalau engkau sadar engkau dikasihi Tuhan, selesai. Engkau nggak perlu approval dari orang lain. Engkau tidak membutuhkan penerimaan dari temanmu, orang lain, karena manusia mengasihi engkau dengan ada syaratnya. Kalau engkau pintar, baru engkau dikasihi, baru engkau diterima. Kalau engkau ganteng, cantik, engkau bertalenta, ya, di dalam apa yang temanmu bangga pada dirimu. Nah, itu orang itu mengasihi engkau, menerima dirimu kalau ada apanya di dalam dirimu. Sedangkan Tuhan itu beda. Tuhan itu mengasihi engkau apa adanya. Di dalam keadaanmu yang saat ini sedang tak berdaya gitu ya. Mungkin engkau sedang bingung, mungkin engkau sedang terluka, mungkin engkau sedang tidak tahu masa depanmu itu maunya jadinya seperti apa. Tetapi aku mau berkata ya, bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan.
Sebelum kita maju berkarya, sebelum kita maju untuk melayani Tuhan, sebelum kita maju untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat buat masa depan kita, fondasi yang pertama terlebih dahulu adalah sadar kalau engkau dikasihi Tuhan. Amin. Coba katakan bersama, saya dikasihi Tuhan. Atau tulis dalam kolom komen di sini, katakan saya dikasihi Tuhan. Oke? Karena saya percaya orang yang sadar dia dikasihi Tuhan itu sudah nilai plus terlebih dahulu dalam dirinya dia. Karena saya percaya iblis tidak akan bisa macam-macam dengan dirimu. Amin. Kasih Tuhan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kasih Tuhan itu tidak ada batas. Ya, tidak ada batasan. Maksudnya adalah limitless. Segala sesuatu di dunia ini itu mempunyai batas. Tetapi firman Tuhan berkata, yang bisa membatasi dirimu itu adalah dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah membatasi untuk mengasihi engkau. Tapi manusia itu menciptakan boundaries, batasan dalam dirinya dia. Dia selalu berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Loh, siapa yang berkata bahwa engkau sudah tidak kuat? Dirimu sendiri. Makanya saya mau berkata di sini, jangan pernah engkau membatasi dirimu kalau Tuhan bisa memakai engkau lebih dahsyat, lebih luar biasa. Saya sudah cukup saat ini ya, dikasihi itu ya. Sudah tidak ada lagi orang yang bisa mengasihi. Saya mau berkata tidak. Tuhan Yesus itu mengasihimu tanpa batas. Di dalam apapun yang sedang engkau alami, itu Tuhan tetap mengasihimu, mencintaimu, menerimamu dengan apa adanya. Saya percaya kalau manusia menciptakan batas, Tuhan itu tidak memiliki batas dalam kehidupan kita semua. Maksudnya begini, engkau bisa berkarya tanpa batas, engkau bisa berdampak tanpa batas, engkau dikasih oleh Tuhan tanpa batas. Makanya jangan suka ngasih batasan, sehingga orang kalau melebihi batasannya dia merasa, waduh saya sudah crossing over ini, saya sudah tak berdaya, saya sudah tidak bisa, saya sudah tidak sanggup. Tidak. Hari ini juga bangkit dan bersinarlah, sebab Tuhan Yesus itu mencintai dan mengasihi engkau dengan luar biasa. Jadi pada momen kali ini jangan pernah engkau membatasi dirimu, karena engkau akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu, dengan apa yang engkau bisa katakan. Ya, dengarlah saudara, dengan mulutmu engkau bisa membuat orang lain itu dikuatkan. Tuh, tapi saya nggak bisa ngomong. Ingat yang Harun, Musa dan Harun diutus sama Tuhan, ya, untuk sampai ke mana? Mesir, membebaskan bangsa Israel. Musa terbatas karena dia tidak bisa pandai bicara. Tetapi Harun diizinkan untuk mendampingi Musa. Tapi yang menarik di sini adalah dengan Musa yang tidak pandai bicara, tetapi kuasa Tuhan tidak membatasi dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Anda lihat di situ. Jadi yang saya coba sampaikan, jangan pernah engkau membatasi dirimu, padahal Tuhan tidak pernah membatasi. Bangkit dan bersinarlah. Saya percaya pada momen kali ini Tuhan Yesus sangat dapat membuat engkau berdampak dan mengalami kemenangan yang gilang-gemilang melalui anugerah dan kasih karunia dinyatakan dalam kehidupan Anda. Haleluya. Sekarang yang kedua adalah kasih Yesus itu tanpa syarat. Nah, manusia itu selalu memiliki syarat. Kalau Tuhan tidak pernah, dia menerima kita itu apa adanya. Gini, kalau engkau terlalu sibuk menghakimi orang ini gitu, orang ini gini, maka saudara tidak akan punya waktu untuk mengasihi dia. Itu yang berbicara adalah Ibu Teresa dari Calcutta. Jadi maksudnya kalau kita selalu memberi syarat kepada orang ini kurang ini, orang ini kurang begitu, kalau orang ini kira-kira jadi seperti ini, maka engkau tidak akan pernah bisa mengasihi mereka. Itulah manusia. Nah, saya mau berkata bahwa Tuhan itu tidak punya syarat dalam mengasihi Anda dan saya. Tuhan Yesus menerima engkau apa adanya. Di dalam keadaanmu yang sedang engkau ada saat ini, Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, I love you so much. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan aja sampai mau mati buat engkau. Di atas kayu salib dia rela memberikan dirinya supaya engkau dan saya bisa punya masa depan yang terbaik.
Nah, kalau misalnya Tuhan mau mati sebentar, saya mau mati bagi dia kalau dia itu hidupnya benar dulu. Tidak ada. Justru karena engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan, maka engkau akan memiliki hidup yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus, ya kan? Jadi pada momen kali ini, berilah dirimu untuk dicintai oleh Tuhan. Bukalah hatimu. Jangan engkau merasa, waduh saya masih belum berkualifikasi. Itu kayak pemilihan ajang idol aja. Saya ini belum memenuhi syarat, belum memenuhi kriteria. Dalam Tuhan tidak. Saya di sini ingin untuk menunjukkan bahwa memang betul Tuhan itu mengasihi engkau. Memang betul Tuhan itu mencintai engkau apa adanya. Jangan saudara merasa bahwa hidup ini sendirian. Hidup ini tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang memahami. Jangan, itu semua adalah tipuan daripada si jahat. Yang benar adalah engkau dikasihi. Bahkan sebelum engkau lahir dari dunia ini ya, dari dalam kandungan ibu, Tuhan itu sudah merencanakan masa depanmu. Dan rancanganmu itu adalah rancangan yang penuh dengan hari depan penuh bahagia, bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya pada momen kali ini engkau diingatkan kembali bahwa engkau adalah miliknya Yesus. Nah, sebagai kepunyaannya Yesus, engkau dilindungi, dijagai, dan dicintai. Dan pada akhirnya engkau sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau tanpa syarat. Sekarang yang ketiga, yang terakhir adalah kasih Yesus itu tanpa akhir, ya, never ending. Nah, manusia itu memiliki akhir daripada kasih atau cinta. Kasih manusia itu berakhir pada kaum tertentu. Oh, kalau misal kaum yang lain saya nggak bisa. Kalau sama dia, itu bukan komunitas saya, bukan teman saya. Oh, itu ada akhirannya kan? Ya, ini kalau murid-murid saja, ini sesama, itu saya baru di sana. Satu suku saja yang saya kasihi. Suku lain beda, saya nggak. Tuhan tidak begitu. Tuhan Yesus itu kasihnya tanpa akhir kepada semua yang percaya bahwa Yesus Kristus itu mengasihi dan mencintai, maka dia akan mengalami cintanya Tuhan. Entah dia adalah suku A, suku B, dari komunitas ini, komunitas itu, atau mungkin dalam keadaan ini, dalam keadaan itu. Saya mau berkata kasih Tuhan itu tidak ada akhirannya. Ya, saya percaya kuasa Tuhan itu besar sekali buat kita semua di dalam Kristus. Ketika Anda dan saya itu meninggal, yang muncul adalah satu, tengkorak. Nah, tengkorak manusia itu bentuknya sama semua. Oke lah, kulit kita mungkin beda, tinggi pendek kita mungkin beda, tetapi dalamnya sama ya, manusia yang dicintai oleh Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan, dan tidak ada akhir dari Tuhan mengasihi kita semua. Dosa kita tidak bisa membuat Tuhan berhenti mencintai kita. Saya ulangi, dosa kita atau kesalahan kita tidak bisa membuat Tuhan berhenti untuk mencintai atau mengasihi Anda dan saya. Arti kata lain, Tuhan tetap mencintaimu, Tuhan tetap menyayangimu. Seperti bapa dengan anaknya yang terhilang, seorang bapa hanya bisa tunggu di rumah, dan kemudian anaknya datang pulang, dan kemudian bapaknya langsung menyambut. Tak ada akhirannya, tidak bisa berakhir. Jadi saya mau berkata bahwa hidup di dalam Tuhan itu betul-betul alamilah kasih Tuhan Yesus Kristus. Beda dengan film. Film tuh kalau sudah ending berakhir, waduh selesai, terus kita ngapain begini? Wah, berarti kan kalau gitu kita, waduh hidup saya sudah berhenti dicintai nih, waduh terus saya harus bagaimana? Tidak. Tuhan Yesus itu tetap mengasihi, tetap mencintai, tetap menyayangimu, never ending. Sampai Yesus datang kedua kali, engkau akan dibawa oleh Tuhan dengan tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Jadi pada momen kali ini saya di sini ingin mengajak kita semua untuk diingatkan kembali bahwa kasih Yesus itu tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa akhir. Dan saya percaya kita semua di dalam Tuhan mengalami Yesus Kristus secara nyata, secara penuh dengan anugerah dan kasih karunia yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sebagai anak-anak muda TNG ini dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami apa adanya.
tanpa syarat, tanpa batas, tanpa akhir. Kami tahu sekarang kami dicintai oleh Tuhan. Beda cintanya dengan manusia. Manusia ada berbagai macam kriteria, syarat, dan hal-hal tertentu baru kami diterima. Tapi beda dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun yang kami alami, Tuhan Yesus mengasihi kami dengan sempurna. Berkati semua yang ada di sini. Kami percaya di dalam nama Yesus saja kami terima yang terbaik. Berkat daripada Kristus Yesus menyertai kita semua sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yeshua HaMashiach, bless you. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Come on. Haleluya. Oh, oh. Kasih dan setiamu tak berhenti, kebaikanmu sungguh tak terganti. Karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu. Oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Haleluya. Bersama-sama kita puji Tuhan kita. Bersama-sama kita katakan, come on. Karya pengampunan-Mu tak terganti, kuasa-Mu sungguh tak tertanding. Oh, oh, terpuji nama-Mu. Oh, oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata
Yuk mari kita tutup dalam doa. Kita sudah mendengarkan ibadah yang sangat diberkati ini dan saya yakin dan percaya bahwa benih yang ditanamkan itu tidak akan sia-sia. Yuk mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami benih yang benar-benar begitu luar biasa buat kami semua ya Bapa. Kami yakin dan percaya semua yang ada di sini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau sendiri yang mau menanamkan benih itu kepada kami semua, dan benih itu akan bertumbuh, dan bukan hanya kami nikmati sendiri, tapi kami akan berbuah, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang di luar sana, sehingga banyak orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih, kembalikan kami minggu depan untuk kami bersekutu bersama. Kami mau growing together to be a stronger community, dan kami mau terus mengharumkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau telah menyediakan berkat yang terbaik bagi kami semua, dan kami mengucap syukur atas itu. Terima kasih, terima kasih. Mari semua yang percaya katakan amin.